Bios? Bukan, panas ya. Iya, tiba-tiba panas ya. Ada sesuatu sebenarnya ini di badannya. Tapi kayak ada orang yang berniat nggak baik sama Viola. Allah Akbar. Allah, astagfirullahaladzim. Iya. Mama bilang kita berdua kalau bersatu kayak pistol bisa nembak orang yang jahat. Kalau satu nggak ada, kita bisa nembak. Karena kakak lemah, nggak ada mama. Kamu lebih Sulaiman. Yang aku kepengen dari dulu tuh tercapai. Apa itu? Pertemuan di mata langit, yaitu ngobrol sama almarhumah mama. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita akan kembali berkolaborasi dengan artis yang cantik. Dan ini adalah artis pendatang baru yang punya potensi kalau menurut saya ya. Namanya Viola Harahap. Selamat datang Viola di Markas Mata Langit. Terima kasih Mbak Ratna. Viola ini sekarang sedang promo single atau Iya. apa kegiatannya? Jadi saya baru rilis single ketiga sih, tapi bulan Mei. Apalah singlenya? Judulnya Cari Pacar Lagi. Apakah sudah pernah dirilis sama itu? ST12 itu? Oh enggak. Oh beda ya? Aku judulnya? ciptain sendiri. Ciptain sendiri. Nah, tapi ada yang aku tahu lagunya Viola itu lagu yang sudah pernah dirilis oleh Novia Kolopaking. Salah satu lagu favorit aku dan sekarang dirilis lagi. Nyanyiin dikit ya, aku ambil gitar dulu. Judulnya Asmara, bener ya? Yes. Ini dari kemarin yang datang penyanyi semua nih. Iya bener. Sendiri ku kemas air mata di pipi. Tak percaya ku yang telah terjadi. Cintamu kini telah terbagi. Haruskah cinta aku akhiri hanya sampai di sini? Asmara, mungkinkah kau sampaikan padanya, walau hatiku penuh derita, aku masih selalu cinta. Aku masih selalu Cinta. Terima kasih Viola. Terima kasih, Mbak Ratna. Iya. Jadi Viola ini adalah artis yang di bawah manajemennya Mbak Ita Purnamasari, bener ya? Nah Mbak Ita pernah cerita sama aku, aku tuh kasihan lihat Viola, kata Mbak Ita nih, dia tuh cantik, suaranya bagus, tapi kenapa ya kok karirnya tuh kayak susah naiknya gitu. Nah kalau yang Viola sendiri, gimana yang dirasakan? Iya, saya juga ngerasa kayak gitu sih. Katanya banyak job yang sudah deal tiba-tiba batal. Iya, kayak gitu. Maksudnya aku udah latihan vokal di Farabi ya kan. Aku udah ya banyak yang bilang suara aku makin bagus setelah latihan. Terus ya aku tetap nulis lagu, aku tetap berkarya, tetap bikin lagu, produksi, promo juga udah gitu kan. Tapi ya apalagi nih yang kurang gitu. Aku ngerasa kayak kenapa ya gitu, agak susah gitu. Tapi memang sih aku mikirnya oke, this is Indonesia, yang apa-apa harus viral gitu kan. Cuma kan aku nggak mau jalur yang seperti itu. Aku nggak mau jalan pintas ya, bikin settingan biar viral apa gitu ya. Iya, aku tuh taunya berkarya. Tapi memang harapan aku
lagu aku tuh ya booming. Orang-orang sih bilang aku kalau ciptain lagu tuh lagunya enak-enak, tapi why gitu. Jadi Viola pengen ditelisik gitu, apakah ada hal-hal di luar nalar yang memang mengganggu gitu ya, nanti akan dipantau Panglima. Terus selain itu katanya setiap menjalin hubungan asmara seperti terhambat terus gitu. Gagal lagi. Oh ya, makasih. Iya. Keringatnya. Kenapa tiba-tiba gobios? Bukan, panas ya. Iya, tiba-tiba panas ya. Ada sesuatu sebenarnya ini di badannya. Kalau menurut saya harus dibersihin gitu kan. Jadi kayak ada orang yang pernah berniat nggak baik sama Viola tuh, yang saya lihat tuh kayak mengirimkan sosok nenek-nenek tua di badannya. Jadi membuat auranya tuh jadi kayak redup gitu. Padahal dari segi nyatanya kita lihat Viola kan ya lihat sendirilah secara fisik kan, kita bilang cantik, pintar, suaranya bagus semua. Tapi kok itu kayaknya kok susah untuk cetar gitu karirnya ataupun semua karya-karyanya gitu. Jadi nenek-nenek ini kayak menghambat, saya lihat gitu. Menghambat dan membuat orang-orang tuh kayak ngelihat, tapi sekedar ngelihat aja, tapi lewat saja seperti itu gitu. Jadi kayak nggak benar-benar dilirik, kayak nggak benar-benar memang orang serius ingin mau bekerja sama. Kalau saya lihat seperti itu gitu. Jadi ibaratnya kalau kayak dagangan nih, kita jual kue itu kue enak, tapi kayak cuma dilihat aja, nggak mau dicoba gitu. Jadi seperti itu yang terlihat saya gitu ya. Jadi makanya kan panas ya, kita kan sama-sama duduk di sini. Kamu nggak ngerasain panas ya? Aku juga nggak ngerasain, itu AC. Dia berkeringat-keringat tuh dekat kita gitu. Jadi memang reaksi dia sampai merinding kan tadi kan. Gitu. Itu yang terlihat saya pertama. Habis itu ada banaspati itu makhluk api itu yang membuat kayak apa ya? Ya kita dengan diri kita sendiri tuh merasa kayak hawanya nggak enak, panas. Bisa-bisa nanti jadi kita tuh kayak emosian juga gitu. Betul. Emosian, meledak. Kita tanya apa ya begitu? Kamu merasa gampang emosi? Iya. Jadi misalnya aku punya hubungan sama cowok, terus misalnya masalah cowok tuh salah ngomong dikit atau gimana, aku gampang emosi. Gitu. Jadi mempengaruhi hubungan asmaranya, jadi kayak gagal terus gitu Bang. Tapi sebelum-sebelumnya kamu ngerasa nggak perubahan sifat kamu? Sebelum-sebelumnya mungkin kamu nggak pernah ngerasakan kamu tuh sebenarnya orangnya lebih sabar gitu, lebih tenang menghadapi semua persoalan. Tapi di keluarga aja aku terkenal paling lembut, paling sabar. Tapi kalau aku punya relationship, aku kayak emosian. Kayak salah aja gitu dari mataku. Dalam hubungan asmara juga ya, itu yang membuat kamu jadi Tapi keluarga Viola di Jakarta apa di Medan? Sekarang di Medan ada, di Jakarta ada. Orang tua? Tinggal papa. Di Medan? Iya. Kalau di Jakarta tinggal dengan? Sama anak berdua. Oh ada anak. Umur berapa anaknya? 13 tahun. Oh, udah gede anaknya. Pokoknya masih cantik. Jadi Panglima pantau memang ada makhluk yang tidak baik di badannya. Ada, itu kalau saya lihat tujuannya tuh yang saya ketahui ingin membuat Viola ini seperti biar Viola itu ya diharapkan tuh sendiri terus. Sendiri terus, tidak akan pernah punya pasangan. Harapannya nih yang ngerjain itu yang saya lihat gitu kan. Ada dua. Habis itu ada makhluk kayak siluman sampah juga. Siluman sampah tuh membuat orang itu terasa kayak nggak berguna gitu. Kayak membuat orang itu nggak ada potensi sama sekali dari pandangan orang-orang yang melihat nih gitu. Jadi ya lewat begitu saja gitu. Udah 3 nih terpantau makhluknya. Nah kalau menurut pantauan Panglima ini 3 makhluk ini apakah dari satu arah? Satu arah. Mengirimnya. Satu arah. Positif ada kiriman sihir atau tapi bayangan saya dia orangnya kayak pernah nyaci maki kamu gitu. Hah? Bayangan saya orangnya kayak pernah nyaci maki kamu. Maksudnya secara ada nggak pernah kayak mimpi buruk, kayak melihat sesuatu gitu yang kira-kira janggal gitu, yang kamu rasakan secara batin? Mimpi buruk jarang sih. Gelisah? Enggak. Susah tidur? Enggak. Tuh, jadi kayak setannya nyaru gitu biar nggak ketahuan kayak gitu ya? Karena dia nggak merasa Panglima. Malah aku semakin kayak banyak pikiran, makin stres, makin ngantuk. Oh berarti efeknya ke situ. Oh. Bisa jadi. Efeknya ke situ.
Jadi setan itu bisa membuat banyak kamuflase gitu. Seolah-olah aku rileks kok, buktinya aku ngantuk. Padahal memang dia bikin supaya kita ngantuk kan biar nggak ada semangat. Allah Akbar. Oke, masuknya sudah ditarik nih. Ayo Viola, kita interogasi dulu. Assalamualaikum. Ini kayak cuman kelelawar nih gayanya. Berarti ada makhluk tambahan lagi di luar yang 3 dipantau ya? Kamu sering ngantuk kan nggak kalau siang, kayak pagi gitu? Harusnya aktivitas segar, malah kamu kayak ngantuk-ngantuk. Iya. Iya, kelelawar kan Mageran. dunia terbalik. Kalau malam susah tidur, kalau siang ngantuk. Malam melek, jadi siang jadi kecapean. Siapa kamu? Malas aku berbicara. Malas bicara. Malas kamu bicara, ini kamu lagi bicara. Ini kan sedang berbicara kamu sama saya. Kamu bilang malas bicara. Kamu suka malas ngomong? Iya. Ya, itu hawa itulah yang dirasakan Viola Panglima. Malas bicara katanya. Kenapa malas bicara? Tujuannya untuk apa? Biar dianggap kayak pasif, nggak aktif, gitu. Iya. Jadi kayaknya kelihatannya kayak nggak mau bersahabat, kelihatannya kayak nggak mau mendekat sama orang gitu. Tak ada jalan komunikasi, Malas ngomong, malas berkomunikasi dan bahkan dengan darah dagingnya. kenapa? Kenapa dengan anaknya? Enggak. Malas berkomunikasi katanya. Iya, diem-diem di rumah. Nah, astagfirullahaladzim, itu yang Biasanya dimaksud. ngomong seperlunya aja, kayak mau makan atau apa. Tapi kalau nganter anak sekolah sih, aku kadang nanya, kadang aku mau berbicara, kadang aku diem di jalan. Iya, dibuat malas berkomunikasi dengan anakmu sendiri. Padahal kan namanya ibu dan anak kan banyak ngomong, emang enggak ternyata ya? Malas. Kenapa kok dibuat seperti itu? Kamu siapa yang suruh gangguin aku? Yang ngirim kamu siapa? Kasih tahu dong. Yang ngirim siapa? Laki-laki atau perempuan? Apa tuh? Main handphone? Tangan dia gitu? Oh iya. Kamu suka main handphone? Daripada ngobrol mending main handphone. Iya, dia bilang malas komunikasi mending main handphone. Kamu dikasih apa makanya mau? Udah berapa lama? Udah lama. Ih, lama berapa tahun apa bulan? Kamu yang kamu rasain nih? Sekarang? Enggak, maksudnya berapa lama? Udah tahunan kayaknya deh. Tahunan ya? Iya. Sejak kamu berkarir di Jakarta, sudah berapa lama sih ininya apa hijrahnya itu? Aku dari 2017 akhir di sini. Udah 6 tahun, 7 tahun. Udah berapa tahun sebelumnya di Medan? Ayo, kamu dikasih makan apa? Ntar dikasih makan deh di sini. Iya. Allah, astagfirullahaladzim. Ganti makhluk ini. Yang tadi malas bicara, coba yang ini, ayo. Assalamualaikum. Siapa kamu? Aku dari pantai. Pantai mana? Daerah mana? Jawa apa luar Pantai Jawa? mana? Apa niat tujuan kamu apa? Pantai mana? Suka ke pantai memang ya? Nah, kamu dari pantai yang mana? Sukabumi. Ngapain Pantai kamu apa kesana? ya? Sukabumi. Pelabuhan Ratu. Main Iya. apa gitu? Main. Wisata. Iya, main dulu banget sama si Heri Tanjung itu. Kamu dari pantai Sukabumi. Kenapa Dari hubungannya? kapan ikut viola? Hubungannya apa? Suka mengikuti Suka. Ketemunya pas dia di sana. karena aku bertempat di pantai dan dia pun menyukai pantai. Berarti ketemunya pas kamu wisata. Dia lihat kamu. Apa sih wujudnya nih, Pak Lima? Kayak apa ya? Kayak lutung, Oh, lutung. syamang. Kepala aku kenapa? Ada apa di kepalaku? Sama. Dengan siapa? Kepalanya sama dia. Emang gimana maksudnya? Nggak tahu. Oh, maksudnya sama bagaimana? Gak mau dia disamain sama kamu. Di mana sekolah? Sekolahmu di mana? Di Medan. Di Medan. Bagaimana sekolahmu? Ya aku selesai SMA. Lulus Yang ingin menjadi seorang di sini.
Oh, kamu pengen jadi psikolog? Iya. Pernah pengen jadi psikolog? Iya, Nah, masalah aku Bukan kuliah. pernah, ini kan kuliah psikologi. Oh, seorang psikolog memang belajar untuk bisa memahami karakter orang. Nah, terus maksudnya apa? Hubungannya dengan kamu? Yang kamu bilang sama kepalanya itu apa? Memang bisa kamu. Ya bisa lah kalau belajar. Belum selesai ya kuliahnya? Belum kan masih. Maksudnya aku pintar kayak kamu. Iya. Bagaimana? Dia bangga dari bilang pintar. Tidak bisa berpikir. Tidak bisa berpikir. Kamu membuat aku nggak bisa berpikir. Biar sama kayak kamu. Astagfirullah. Malas pikir, malas itu loh. Maka itu aku tanya, bagaimana sekolahmu? Sekolahnya sekarang sudah dijalani. Aku dari kecil pintar. Aku ranking 1. Aku bisa belajar baca dalam 1 hari. Makin SMA makin males belajar. Tapi sejak kuliah karena aku cinta sama bidang psikologi, aku fokus dan aku selalu ditanya dosen bener jawabannya. Aku nyambung. Ditiup biar apa? Biar nggak bisa mikir. Astagfirullah, biar ngantukan aja. Males mikir. Nah, aku ngantuk kan anaknya. Nah, Aku pikir ya capek ngurus anak kan bangun subuh. siapa yang nyuruh? Siapa? Perempuan. Siapa namanya? Eh, Perempuan itu mengandung huruf E. Hubungannya dengan Viola apa? Mana aku tahu. perempuan itu pernah deket nggak sama aku? Iya, pernah dekat. Lebih tua atau lebih muda? Dia hampir sama. Sebaya berarti. Terus ada masalah apa dia sampai ngirim kamu? Bukan aku yang dikirim olehnya. Oh, bukan aku yang dikirim olehnya. Aku hanya menyukai Iya, kamu ngikut. kirim. Iya, kamu ngikut gara-gara dia piknik ke pantai lah. Yang kamu bilang dikirim itu yang siapa? Makhluk yang mana? Yang sebelum kamu itu yang malas bicara? Iya. Oh, apakah dia satu pekerjaan atau satu kampus atau satu lingkungan pergaulan? Dia dan Dari Medan apa? Teman kamu? Iya. Iya, dari Medan berarti. Satu kampung. Terus hubungannya apa dengan Viola? Puan itu? Tahu. Dia ngirim sesuatu sihir itu sejak sebelum ke Jakarta atau pada saat sudah sampai di Jakarta? sebelum kamu menjabat kaki. Sebelum merantau, ketika masih di Medan. Kamu itu dulu selulus SMA langsung ke Jakarta atau sempat di Medan dulu berkarir? Aku lulus SMA, menikah sama orang Jakarta, tinggal di Jakarta. Oh, sempat di Jakarta Iya. sebelum berkarir terus. Tahun 2009. Terus ada masalah rumah tangga, aku pulang ke Medan, lahiran di Medan. Oh. Terus anakku 1 tahun cerai, ya udah terus baru balik lagi ke Jakarta 2017 akhir. Oke, berarti yang merantau 2017 itu bukan yang pertama kalinya ya? Tahun berapa sih kirimnya? Selatan sehat. Apa? Fatan, Siapa itu? anakku. Fatan sehat, dia nanya. Fatan sehat. Kok dia tahu nama anakmu ya? Merinding aku. Anakmu cowok? Iya. Sehat ya? Sehat. Fatan sehat. Kenapa nanya Fatan? Kamu siapa? Tadi kamu bilang itu yang ngirim perempuan. Ayo, coba terus terang. Yang ngirim laki perempuan. Harus apa? Jaga Fatan, merangkul Fatan. Kenapa dengan Fatan? Apakah Fatan ada yang ganggu? Agar lebih terjalin lagi. Oh, Aku sering peluk tapi dia nggak mau. Mungkin karena Oh dia gitu. cowok ya. Oh, ya, Malu. tapi kan biasanya kalau ibu sama anak cowok kan lebih dekat biasanya. Anak cowok biasanya kan lebih dekat sama ibunya kan. Seperti anak yang aduh. anaknya cuek ya ke mamanya. Cuek, Nah, kayak itu ada dia. dunia sendiri. Aku ajak nonton berdua udah nggak mau. Ya, mungkin kamu berpikir oh ini fasenya anak Iya, memang karena begitu udah ya. anak cowok mungkin cowok udah memang agak malu. gede. Tapi ternyata ada peran serta makhluk gaib. Jadi sebenarnya yang diganggu itu bukan hanya Viola, anaknya juga diganggu. Karena dia satu bulatan dengan Satu lingkaran. Karena Fatan dengan kamu kan memang ya
terkait kan, namanya darah daging ya kan. Kamu berarti tahu dong yang ngirim mereka makhluk-makhluk yang jahat. Kita tak saling berdialog karena mereka pun mengetahui aku berada di pihak yang mana. Jadi kayak badan kamu itu ada beberapa makhluk, mereka saling tahu tapi nggak saling berdialog. Ada yang baik, ada yang jahat. Mohon maaf, ingin mendoakan Iya. Mama. Mama Teti. Mamamu? Kok bisa tahu nama? Siapa namanya? Mama Teti Teti. Linda. Masih ada? Teti, ada huruf T. Pas meninggal aku cium kakinya, aku mandiin. Makan ikut mandikan nih Iya, waktu. pangku. Oh ya sama aku juga ya. Udah meninggal. Oh kamu mau mendoakan Mama Teti? Oh yuk kita doain yuk. Iya. Kamu dipimpin Panglima ya. Dan kita udah ikut doakan Mama Teti. Terus? Memang di setiap kau pulang ke tempat itu, kau pasti selalu menghampirimu. Setiap Medan pasti jarah. Iya pasti. Aku mengikutimu dari Aliran darah. Nama nenek atau kakek? Usman. Siapa itu? Kakek. Dari ibu. aku bukan kakek, tapi Leluhur. Iya, jadi ini jinasab. Yang mungkin beliau yang mendampingi kakeknya. Yang mendampingi kakek Usman. Mama dulu pas masih hidup pernah bilang si kakak, dia manggil aku kakak kan. Almarhumah manggil aku kakak. Katanya kakak tuh ada dijaga leluhur dari mama. Berarti kakek ini yang menjagain Viola. Yang dulu mendampingi kakek Usman. Boleh tahu namanya? S. Mengandung huruf S. Ya Usman kan ada S ya? Iya. Enggak, nenek aku S. Oh. Siapa nama nenek? Siti. Itu istrinya kakek Usman. Iya. Ini laki atau perempuan? Hasna. Oh. Berarti berbeda dengan makhluk yang tadi ya, yang katanya ikut dari pantai di Sukabumi. aku hanya menutupi buah identitasku. Oh iya, berarti tadi waktu dia cerita bahwa dia mengikuti dari Sukabumi itu sebenarnya hanya bohong. Sebenarnya aslinya beliau ini sebenarnya pendampingi kamu, ada di dalam aliran darahmu karena dia dari leluhur yang jaga. Iya, mama dulu bilang dari aku kecil udah bilang gitu sampai aku takut kemana-mana. Ada yang jagain tuh dari mama gitu. Ya kalau ada yang jagain kok takut kamu? Kan masih kecil, pikir kan. Baik-baik, Fatan. Oh iya Pantesan dia dong. perhatian sama Fatan karena dia dari leluhur kamu. Oh, kakek, apa pesan untuk Viola kek? Berarti kakek dari Medan ya, bukan dari Sukabumi. Buka kembali kitab. Sering ngaji kok di sekolah, Begitu. hafal Quran. Tapi kau, Aku jarang. maka itu buka kembali. Jadi diarahkan untuk supaya rajin ngaji lagi. Jika syair-syair yang kau lantunkan, yang kau nyanyikan bisa mengubah nasibmu, maka kau harus yakin bahwa kitabmu pun bisa mengubah hidupmu. Iya. Bisa mengubah perilakumu, karena kita tak dapat dikalahkan dengan apapun. Iya. Allah Akbar. Ya udah kayak Itu saja. udah ada makhluk yang masuk ke badan Ismi. Waalaikumsalam. Akan kemandailing. Ke Mandailing. Mandailing. Leluhurmu. Iya makasih ya kayak. Mandailing kan M tadi, Medan. Mandailing dari leluhurmu Mandailing ya. Oke, kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk ke badan Ismi. Dulu, Nah, Ibu kamu kan sakitnya apa? Sesak napas nggak? Jantung. Jantung kayak kan? gini nggak napasnya? Napasnya?
Coba deketin. Yuk, kita komunikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama ya? Ini dia manggil kakak. Ini coba beneran Mama. Ini SIM korinnya. Siapa namanya? Siapa? Aku rindu. Sabar kakak. Sabar. Aku capek Ma. Rindu banget sama Mama. Setiap sholat Kakak kirim Al-Fatihah 7 kali. Doain kuburan Mama. Saat di pesawat dibangun. Kakak tidak boleh merasa sendiri. Kakak tidak boleh merasa sendiri di dunia ini. Merasa sendiri ya? Oh ya Allah. Jangan ada Mama, aku nggak punya Kakak best jangan friend. merasa sendiri di rumah. Jangan menutup diri kakak. Suaranya mirip banget lagi. Ya Mama kayak gini. Kakak tidak sendiri di dunia ini. Mama di mana? Mama sudah tenang di sana ya Ma. Kakak jangan merasa sendiri di dunia ini. Nggak ada Mama merasa sendiri. Ya Allah. Tidak kak. Sudah lama Mama meninggal. 2018. Kakak tidak 6 tahun yang lalu. sendiri. Iya ya. Mama di mana? Mama akan ada dalam setiap perjalanan kakak. Mama ada Janji. mendampingi kamu, hanya Janji. tidak terlihat. Janji ya Mama. Karena doa mama sebelum mama meninggalkan dunia menyatu dalam diri. Masya Allah. Kakak pasti rindu berbaring di Iya Allah. Rindu Mama suapin makan. Kalau kakak pulang, biasa kakak tidur di pangkuan mama. Iya Mama. Kakak tidak sendiri. Kakak bisa jalani ini. Orang-orang dulu nggak berani jahatin kakak karena ada Mama. Sekarang orang berani semua. Kakak udah capek. Kakak harus jalani sendiri karena kakak akan bertanggung jawab di atas kaki kakak sendiri. Tidak boleh bergantung kepada siapapun di dunia ini. Iya Ma. Kita harus siap ditinggalkan atau meninggalkan. Banyak yang jahatin kakak sejak Mama nggak ada. Biarkan orang menjahati kakak. Mama bilang kita berdua kalau bersatu kayak pistol bisa nembak orang yang jahat. Kakak bersatu. Sekarang nggak ada. Kita tetap bersatu Ini kakak. Mama bilang kalau satu nggak ada kita bisa nembak. Sekarang kakak lemah nggak ada Mama. Kenapa Mama pergi? Kakak tidak sendiri. Kakak tidak sendiri kata Mama. Voice note Mama masih ada di handphone. Kalau rindu aku dengerin Mama bilang jaga diri, baca ayat ini itu. Kalau rindu dengerin voice note Mama. Masih ingat ayat yang dikirim? Iya. Baca nak. Al-Fatihah 100 kali, kursi 2 kali. Kakak kalau habis ngunjungin makam Mama kakak kuat. Gak rindu sama Mama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita gak ketemu pas Mama pergi Ma. Kakak di Jakarta, Mama di Medan. Rindu. Kakak udah jagain adik-adik kok Ma. Udah Ma.
kakak wakil mama kan udah kakak laksanakan, tapi karena kakak capek kayak gak ada mama. Mama kenapa mama? Mau ganti makhluk, ada makhluk lain yang ingin masuk ke badan Ismi. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kenapa nak di belakang? nggak apa-apa. Tak baik memungguli orang. Oh ya, Panggil Mama pindah ke sini aja, Pak. Saya nak bertemu dengan Iya, silakan. kakak. Ini dengan siapa? Saya hanya makhluk biasa saja. Nak berjumpa dengan kakak putri dari perairan. Berarti ini leluhur dari Pulau Sumatera. Kau kenal dengan Putri Hijau? Putri Hijau. Bukan kenal lagi. Tahu nak bagaimana macam wanita-wanita cantik Melayu. Iya. Pasti dia nak punya satu permasalahan Iya. di dalam diri. Rupa cantik, batin tak berupa bahagia. Ini nak dibuat, nak macam tertutup bibirnya kena menahan suatu hal kehidupan yang sangat menyedihkan dalam dirinya. Pertama, sesuatu kegagalan, pengkhianatan. Kedua, kehilangan yang tak dapat diungkap dalam diri nak ini. Maka tu macam pria seperti tak bisa bersamanya. Iya. Hubungan asmaranya selalu kandas gitu. Sejak pertama itulah peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu ada terjadi sesuatu besar perhara. Permasalahan yang akhirnya menumbuhkan suatu keributan besar. Tak macam kakak tahu kejadian itu. Yang dimaksud paham. Pernah ada keributan dalam kehidupannya Viola. Kerana tak mudah untuk memisahkan diri. Kakak ingat Waktu perceraian. Ada masalah kan? Iya. Maksudnya Kakak nggak semudah kecewa. itu gitu. Kecewa. marah. Kenapa kakak kecewa? Kerana ada satu peristiwa pengkhianatan. Iya. Tak perlu diungkapkan Ya, lagi. okey. Kerana tak sanggup untuk penerimaan itu. Apa macam nak kebahagiaan itu cukuplah dengan kebersamaan itu sudah indah. Tetapi dalam kebersamaan itu ada suatu peristiwa pengkhianatan sangatlah menyakitkan. Setelah itu seperti tak ada hasrat lagi dengan laki-laki. Sampailah saat ini tersadar ketika anak dah besar. Tersadar ketika perjalanan terhambat. Baru merasakan bahawa aku ini sendiri setelah kehilangan mama tercinta yang selalu menguatkan bagaikan kaki untuk kehidupanmu. Kau berjalan, mamahmu sebagai kakinya. Sebenarnya tak ada kekuatan hidup pada saat itu. Iya. Berputus asa, ingin mengakhiri kehidupan ini. Masya Allah. Ingin ikut bersama mama saja. Ya Allah. Kau mengabaikan satu amanah Allah. Iya, tapi ingat ada anak. Itulah amanah Allah yang harus bisa kau bertanggungjawabkan. Iya. Selama nafas masih ada di raga, pertanggungjawaban kita belum selesai di muka bumi ini. Benar. Hidup itu memang harus berpasrah diri dengan segala kehidupan. Kalau kau tak bergerak dan melangkah, di situ saja kau hidup. Kau harus bisa memperjuangkan dirimu, bukan untuk anakmu. Ingat, hidupmu bukan untuk anakmu, kerana anakmu sudah dijamin oleh yang menciptakannya. Pemikiran orang selalu begitu. Banyak bicara orang, terutama orang tua. Aku hidup untuk anakku. Tak macam itu nak. Iya. Aku hidup untuk menjalankan perintah Allah. Kerana Allah lah yang memberikan kehidupanku.
Dalam kehidupanku, aku nak mempunyai tanggungjawab, iaitu seorang anak. Kalau kau hidup untuk anak, maka anakmu yang akan menguji kehidupanmu. Itulah. Jadi dirubah mindsetnya ya. Aku hidup atas tanggungjawabku terhadap Allah yang sudah banyak memberikan kenikmatan, berkah yang luar biasa. Orang lain tak dimiliki, kita memiliki. Gadis Melayu semua nak cantik, tapi macam nak tersiksa batin. Hijau kan gitu. Cantik tapi hatinya Ya, masalah asmara pasti bermasalah gitu. Macam itu nak. Apa yang harus diperbaiki untuk perjalanan hidup? Hapuskan semua rasa yang menghambat setiap perjalanan. Dalam hidup ini, ingatlah nikmatnya. Jangan menyimpan rasa kecewa di dalam hidup. Bila kau menyimpan rasa kecewa dalam hidup, maka kau menggendong beban di punggung dan kakimu. Itulah yang menghambat perjalanan. Lepaskan, ikhlaskan, bebaskan, berdiri, tersenyum, berbinar matamu. Bahagiakan dulu ragamu, baru kau bahagiakan orang lain. Mereka menjahatimu, dapat balasan dari setiap pemikiran dan bisik-bisik di batinnya terhadapmu. Jangankan melakukannya. Berbisik tentang kejahatan saja kepada seseorang, ada balasannya. Tak usah kau meragukan setiap balasan. Yang harus kau ingat, fikirkanlah dirimu macam bagaimana berfikir. Aku harus bisa menunjukkan bahawa aku bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan diriku, untuk memperjuangkan diriku dan memperjuangkan orang-orang yang aku sayangi. Bukan hanya untuk berfikir bagaimana aku bisa menjalani hidup ini, bagaimana aku bisa bertahan di beratnya hidup ini, tetapi bagaimana aku bisa memberikan keringanan kepada orang-orang yang aku sayangi. Bila kau sudah memikirkan bagaimana cara membahagiakan diri, bagaimana cara membahagiakan orang lain adalah membahagiakan diri sendiri pula. Ya. Tetapi orang lain tak bisa menikmati kebahagiaanmu sementara kau menutupi rasa kecewa. Tak dapat dibuang nak rasa kecewa tu. Tak dapat. Siapapun manusia tak dapat membuang rasa kecewa dalam diri. Yang bisa dilakukan, akan terus berputar. Yang dilakukan apa? Tetapi biarkan dia bersama kita, tetapi kita tak menganggapnya itu ada. Mengikhlaskan. Berdamai dengan situasi. Berdamai dengan bayanganmu sendiri itu lebih tenang. Kerana bayanganmu tak bisa lepas dari dirimu. Seperti masa lalumu tak bisa pergi dari masa depanmu. Iya ya. Itulah kehidupan. Iya. Macam mana tak ada yang bisa melupakan. Kerana kau ada di masa depanmu setelah masa lalu. Perjalanan hidup. Itulah. Dapat kau berfikir dengan pembicaraan kita ni? Bisa dipahami tak? Banyak bicara dengan anak. Mulai lagi ngobrol lagi nanti dengan Fatan. Seperti kau dan mamamu. Harus dimulai ya. Tapi kalau anaknya cuek bagaimana Putri? Kalau Fatannya cuek. Karena ada macam untuk memisahkan mereka ni. Dia harus dibersihkan dulu violanya. Ya nak. Oh ya. Karena banyak banget itu permasalahan. Banyak banget. Banyak sekali. Dengan orang-orang tu. Laki-laki mengejarmu, kau seperti acuh. Semakin dikejar kau semakin membencinya. Semakin lari kau mencarinya. Berbalik semua. Iya ya. Semakin dikejar, makin membenci kau orang tu. Berat juga ya. Perihal itulah. Iya. Masalah aku tak mau mengatakannya. Iya. Saya intinya udah memang ngeliat. Kau mengerti dengan perkataanku. Maka jangan pernah berfikir aku hidup untuk anak. Aku hidup berdasarkan perintah Allah, amanah Allah.
seperti manusia yang bekerja untuk mengirimkan perintah atasan. Tolong kau titipkan ini kepadanya. Amanah. Bukan kerana titipannya, tetapi kerana perintah atasannya, itulah dia menjalani itu. Benarkah? Ya. Benar tak? Iya Benar, betul. benar. Kadang orang berfikir dia melangkah kena titipan ini. Tak. Dari yang menerima ini, menerima titipan ini tak dapat apa-apa. Ya betul. Tetapi bila kita ikhlas menjalankan titipan ini, bila kita nak baik, menjaga baik-baik kerana supaya atasan kita ini suka, maka rezeki pun menghampiri. Senang yang menerima. Ya. Senang yang menerima kerana titipannya tetap terbungkus, tetap terjaga. Seperti kau menjaga anakmu, kau berikan pakaian yang baik, memberi makanan yang baik, sehat jiwa raga, pendidikan yang baik. Itulah kesenangan. Lalu dia diberikanlah suatu pekerjaan, dapatkan jodoh. Kau mendapatkan seorang tua itu adalah menerima anak itu titipan untuk disampaikan kepada jodohnya. Itulah orang tua. Sudah besar kau ditinggalkan anak-anakmu bersama keluarganya. Iya ya. Karena itu amanah Allah berikan. Maka jangan pernah berfikir aku hidup untuk titipanku ini. Tak. Karena kita udah Kenapa? kita sendiri. Yang memberikan kesejahteraan kau itu ya atasanmu itu. Allah Subhanahu wa taala. Kau sama mamamu pun, mamamu sudah melaksanakan, menjagamu semampunya. Sampai batas akhir waktu Allah memisahkan kalian. Kalau kau bisa mengendalikan semuanya, kenapa nak macam saya tak membicarakan siapa saja nak jahat? Tak perlulah. Tak perlu. Cukup untuk membangunkan jiwa dalam dirinya. Iya, iya. Betul. Kenapa Allah memerintahkan kita ketika ingin beribadah, bersucilah dahulu, supaya Allah membersihkan diri kita dari sesuatu yang kotor, kotor hati, kotor raga. Itu yang dimaksudkan dikatakan Allah. Kenapa lubang kuburan kita itu hanya cukup sekotak itu saja? Kenapa Putri? Kerana supaya kita meluaskan hati kita. Ketika hati kita luas dengan keikhlasan, maka di alam kubur kita akan menjadi lapang. Itulah hakikatnya. Saya ni bukan nak putri hijau. Bukan. Lalu saya Dia tak membawa air ke tempat ni. Tetapi dulu wanita-wanita Melayu sudah mempunyai masalah berat seperti ini. Dengan sebuah kata cinta. Iya. Kalau boleh tahu ini dengan siapa kalau begitu? Saya Siti. Panggilnya ibu atau Ya, ibu. Ya, ibu Siti ya. Dari tanah Sumatera. Siti Halimah saya ni. Ibu Siti Halimah kaitannya dengan Viola apa? Gadis Melayu. Karena sama-sama Batak dari Mandailing itu asal usulnya itu perpaduan orang Batak sama Melayu. Ya, Iya, tahu saya. gitu. perpecahan. Terima kasih Ibu Siti Halimah. Sama-sama. Nah. Untuk karir ada nasihat nggak Ibu? Untuk masa depanmu tergantung dirimu. Sudah nak dikatakan bahawa bila kau ingin melangkah, masa depan itu menanjak, bukan menurun. Amin. Maka bebankan dulu Maaf. dirimu, dihilangkan dari perasaanmu tadi. Seolah kedepannya Lepaskan bagus. semua. Yakinkan, pertama keyakinanmu terhadap Tuhanmu. Kedua adalah ingat kau sudah memaafkan masa lalu. Ketiga adalah kau sudah mengikhlaskan kepergiannya. Pergian mama harus diikhlaskan. Tiga ini Kuncinya senjata kendaraanmu untuk ke masa depan. untuk kesuksesanmu.
Belajar ya, walaupun sekarang belum tapi nanti berproses. Terbukalah semuanya. Amin. Amin. Lihatlah nanti. Sudah mengerti. Sudah Ibu. Jadi nanti dibantu Panglima. Mamamu tenang di alam sana. Ketika kau tak menyalahkan kepergiannya. Oke. Dan itu penghambat keberkahanmu. Masya Allah. Ketika manusia ikhlas, ketika manusia bersyukur, maka keberkahan ini dalam genggaman. Kuncinya ikhlas dan bersyukur. Tapi kamu sempat nyusul untuk Nggak memandikan? tahu. Aku dikabarin meninggal kan sebelum jam 6 maghrib, sebelum maghrib. Terus nggak ada pesawat yang direct, jadi dapetnya jam 4 subuh. Ditunggu aku datang mandiin. Terus mata mama belum ketutup semua, mau ngeliat Fatan. Kamu datang bawa Fatan? Iya, enggak Fatan masih di Medan. Tinggal di Medan. Terus habis itu setelah kamu datang? Mandiin, terus belum ketutup semua. Terus Fatan sini nak, manggilnya kan grandma. Sini nak, cium grandma gitu terakhir kali sini lihat. Masih kelas 1 SD ya, masih belum ngerti ini kenapa gitu. Ini grandma mau pergi. Terus dicium, ketutup semua matanya. Oh ya? Kau merasa tenang bersamanya. Kau merasa kuat nak bersamanya. Kau pun harus seperti itu bersama anak. Iya. Jangan tunjukkan kelemahan. Iya. Sebenarnya bisa dia berkahwin lagi, Banyak kayak Udah ngajak lama merit. berarti Iya. ya? tapi tak ada rasa, tak ada keinginan, tak ada hasrat. Teleponnya 4 tahun baru bisa. Hanya ada rasa ingin. Coba sejauh mana kau? Iya, iya. Berarti langkah berikutnya memang harus dibersihkan, nanti dibantu bersihkan Panglima. Tapi dari kamu sendiri juga harus memperbaiki gitu ya Ibu ya? Memperbaiki dalam rasamu. Heeh. Hidup itu sampai sakaratul maut. Sudahlah itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semoga kau bisa menerimanya, menjalanikannya, agar kau mendapatkan banyak berkah Ya, keberkahan. Amin. yang Makasih. bisa kau berikan kepada anak dan orang-orang yang kau cintai. Tanggung jawabmu banyak beserta anak dan adik-adikmu. Adiknya berapa? Satu udah merit sih. Kamu anak sulung? Satu lagi ya. Berarti 3 semua. Ya. Makasih Ibu. Ya, Ya, kasih Bu. terima kasih. Ya. Saya nak pamit. Iya. Umpama ada salah percakapan kita ni, Ya. kesilafan saya ni dipermohonkan dimaafkan. Iya Ibu. Iya Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Salam untukmu dari Putri Jauh. Oh, saya Iya. dari Putri Hijau. Lama tak berjumpa katanya. Iya, lama berjumpa ya. Jaga dirimu baik-baik anak cantik. Kasih Bu Siti. Karena secara kau itu mampu. Kau itu pantas dan layak. Cukup nak cakap itu. Ya, terima Ya, kasih. Terima kasih. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Maaf ya. Udah lama mah nggak ketemu Putri Hijau. Mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman sihra wa ma unzila alal malakaini bi'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ayo kita siap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Anas, pokoknya Anas diulang-ulang terus biar setannya kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Oke. Habisin. Baca apa? Terus baca bismillah, sholawat, al-fatihah. Syukur ya, jeruk. Aneh. Ya, alhamdulillah Viola sudah diterapi dan kita akan lanjut dengan mandi air doa. Ini air yang sudah didoakan Panglima untuk pembersihan dan juga pemagaran badan Viola dari semua energi negatif dan makhluk yang tidak baik. Ya, alhamdulillah Viola sudah diterapi, sudah mandi air doa dan ada doa yang harus dizikirkan nanti akan dikirim lewat chat ya. Nah, sekarang apa yang dirasakan Viola? Setelah mediumisasi yang kamu dengar, yang kamu lihat, fakta-faktanya tadi, dan setelah diterapi, apa yang sekarang ada perubahan yang kamu rasakan? Pertama, aku merasa yang aku kepengen dari dulu tuh tercapai dengan pertemuan di Mata Langit, yaitu ngobrol sama almarhumah mama. Jadi itu membuat aku lega dan kangennya berkurang sedikit. Jadi awalnya gini Bang Lima, kamu cerita nanti ya. Dia tuh pertama kali datang tadi tuh masih belum percaya. Jadi dia alasan dia datang ke sini karena pengen menghormati Mbak Ita, manajernya Mbak Dita dan aku. Karena Mbak Ita tuh bener-bener sayang loh sama dia. Sampai ketemu aku aja yang diomongin Viola. Aku tuh karena dari dia datang tadi situ saya udah ngeliat aura dia, makanya santai aja gitu. Nah tapi pas mediumisasi pertama masih belum percaya. Yang membuat akhirnya kamu klik, wah ini bener, itu kapan? Waktu yang masuk ke mediator itu nyebut nama Fatan anakku. Padahal di sini nggak ada yang tahu kecuali manajer. Nah, terus dari situ mulai percaya. Selain itu apa lagi yang membuat kamu tuh timbul keyakinan kamu? Nama kakek aku juga almarhum tahu namanya. Terus mama juga tahu namanya, inisialnya T. Bukan hanya inisial tapi sosok jin korin mama yang hadir. Kata dia ini suara mama kayak gini katanya. Iya. Cara-cara berbicaranya ya. Ekspresinya, intonasi suaranya, gesturnya. Sampai tahu kebiasaan kamu duduk di pangkuan, tidur di pangkuan mama. Aku biasa suka di sini di kayak gitu. Sampai kamu nggak bisa menahan ya, membendung air mata ya. Iya. Itu dibuat-buat nangis tadi nggak? Iya enggak lah. Masa acting Bang Lima? Karena aku selalu merindukan mama. Ketika aku kayak bisa ada yang bisa menjadi penengah aku ketemu sama mama, walaupun beda alam, walaupun cuma jin korinnya, aku rasa lega. Iya. Mbak Rana pun tadi dibuat-buat nangisnya tadi. Enggak lah. Bonenya aku Mbak Dita juga mewek. Mbak Dita juga tadi dibuat-buat nangisnya tadi. Jadi awalnya datang ke sini juga maju mundur gitu Bang Lima. Iya. Karena dia terus terang aja dia nggak percaya awalnya. Iya, karena aku orangnya lebih percaya sama pendidikan dan sains. Iya. Karena kamu orang psikologi ya. Iya. Tapi spiritual itu mengkaji dari sisi batin. Iya. Bukan microaggression. Terus kan Allah juga kan gaib kan. Nah, gitu kan. Aku mikir gitu juga. Mencintai tidak harus terlihat. Terus ya udahlah, aku mau karena aku karena Mbak Ita juga udah turun tangan. Iya. Ya udah aku kayak kapan sih kemauan my sister Mbak Ita Purnamasari nggak pernah aku turutin gitu kan. Ya udah aku
menghormatin beliau, Iya. menghormatin manajemen juga dan Mbak Ratna. Ternyata apa setelah kamu sampai kemari yang kamu dapatkan di luar ekspektasi kamu ya? Iya, di luar ekspektasi dan membuat aku ini keren banget sih Mata Langit. Wow. Masya Allah. Terima kasih banget, bersyukur banget hari ini bisa dibantu oleh Mbak Ratna dan Panglima Langit. Iya. Sudah mengupas tuntas. Kadang aku memang ada di hati kecil, aku bertanya, ada yang salah nggak sih sama diriku? Iya. Gitu. Dan semua terjawab hari ini. Iya. Terus tadi kan ada pesan juga nih dari leluhurmu bahwa setelah Panglima bersihkan, dari kamu sendiri juga harus ada yang dirubah. Iya. Ya. Harus Pola pikir, cara bersyukur, cara mengikhlaskan Iya. rasa sakit kecewa, Iya. itu harus aku mulai dari sekarang. Terus kalau ada bisikan pengen males, jangan diikutin, lawan. Iya. Harus lebih apa ya, lebih cekatan gitu. Iya. Jadi biar sinkron nih Mbak Dita tuh orangnya paling semangat loh kalau menjual artisnya tuh, oh pokoknya sampai kliennya sampai deal oke gitu. Jadi harus sinkron ya kan. Jadi manajemen sudah sayang sama kamu, kamu juga harus sayang dirimu sendiri. Kamu yang punya badan soalnya. Tapi yang paling kalimat yang paling berbekas di hati kamu sampai saat ini perkataan yang mana tadi? Yang memang benar-benar tuh menancap gitu sehingga kamu tuh oh bener banget nih kata-kata ini. Oh Apa iya, ini? waktu yang masuk itu Putri Hijau. Siti Ibu Siti Halimah. Halimah. Apa yang kata-kata dia yang mana? Ya selama ini memang aku berpikir aku mendedikasikan hidupku untuk anakku. Dan ternyata itu pola pikir yang salah ketika dinasihatin sama si Putri Siti itu. Siti Halimah. Siti Halimah. Bahwasanya kita anak itu memang udah dijamin sama Allah untuk rezeki dan segala macamnya dan masa depannya. Jadi harusnya kita itu hidup untuk diri kita sendiri dan maksudnya kita harus hidup berdamai dengan diri sendiri dan hidup untuk melakukan perintah Allah, melaksanakan kewajiban kita untuk menyembah Allah dan meyakini Allah dan segala macamnya kayak gitu. Dan anak itu amanah ya. Memang kita Iya. harus menjaga anak, tapi bukan berarti hidup kita untuk anak. Iya, Nanti dapat ujiannya dari anak. Iya. Tapi kita harus berpikir bahwa si anak ini kan juga pemberian Allah. Jadi ya udah kita sebagai manusia tugas kita hanya hidup untuk Allah, untuk menyembah Allah dan berbakti kepada Allah gitu. Betul. Semoga setelah ini hubungan Viola dengan anaknya lebih hangat lagi, Ya. lebih apa ya, berkasih sayang lagi, lebih harmonis ya. Amin. Emang anak-anak segitu tuh kadang-kadang males dipeluk tapi peluk aja. Iya, gitu benar. ya. Ya baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Viola ini. Ya kalau pesan saya buat Viola, anak itu terus harus dituntun, dibimbing, dikasih arahan dan dididik tentang keimanan yang baik, disekolahin yang baik agar dia menjadi manusia yang berilmu, yang berpengetahuan dan berguna akhirnya buat dirinya sendiri, terutama buat keluarganya, buat masyarakat banyak. Karena hanya dengan ilmu yang kita bisa merubah semua keadaan menjadi lebih baik gitu. Lepaskan rasa kecewa, berdamai dengan diri sendiri, jangan melawan takdir Tuhan, karena kalau kita melawan takdir Tuhan sama dengan kita tidak ikhlas dengan ujian dan cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nanti akhirnya seolah-olah kita tuh menganggap Tuhan itu nggak adil dalam hidup kita, padahal Tuhan sudah memberi segala nikmatnya kepada kita. Sampai detik ini kita sehat, kita masih bisa menghirup udara bebas, segar, masih bisa merasakan semua nikmat itu sebenarnya kasih sayang Allah kepada kita. Tapi manusia kan tidak bisa menolak akan ketentuan yang Allah berikan. Terlahir, besar, menua, dan meninggal itu salah satu memang sudah kodrat kehidupan. Siapapun akan merasakan hal demikian. Tapi bagaimana cara kita membuat semuanya itu biar lebih baik dan akan indah pada akhirnya, bukan pada awalnya. Karena yang terbaik itu adalah yang terakhir. Jadi berbenahlah diri, rubah mungkin kiat-kiat menjalani kehidupan selama ini yang sudah tertanam di diri kita. Oh ternyata yang selama ini aku punya tata cara pola untuk kehidupanku ternyata belum benar nih. Kita rubah gitu menjadi lebih baik. Agar apa? Agar membuat diri kita ke depan lebih maju, lebih sukses, lebih apa. Kalau kita nggak bisa membentuk diri kita sendiri, mendisiplinkan diri kita sendiri, kita nggak akan bisa sukses gitu. Karena kesuksesan itu diawali dari diri kita, kedisiplinan kita, kerja keras kita,
dan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah, dan perbanyaklah membantu fakir miskin dan anak yatim. Insya Allah sampai apa yang kita inginkan. Udah lagi. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Retna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.